Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita lagi kedatangan tamu kehormatan Ustadz Khairul Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau tanya-tanya seputar kehidupan Ustadz Anwar. Oke, monggo silakan. Mau tanya apa ini? Pertanyaan yang pertama, gimana asal usul Ustadz bisa di sini kalau boleh diceritakan? Ustadz? Di Burhanul Hidayah ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya meskipun sudah kenal, saya memperkenalkan diri. Saya nama aslinya Khairul Anwar. Saya dari Mojokerto. Saya alhamdulillah ini saya adalah menantu pertama dari Romo Kiai Haji Son Haji, yaitu pengasuh kita Pondok Pesantren Burhanul Hidayah. Kalau tadi ditanyakan bagaimana asal usulnya, ya saya jawab dengan singkat saja ya. Jadi saya dari dulu itu punya prinsip bahwa kalau waktu kita mondok, pokoknya kita itu harus nganut, harus taat, harus mengikuti ya apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Jadi saya sampai di Burhanul Hidayah itu ya karena perintah seorang guru gitu ya, yaitu beliau Kiai Haji Agus Salim Yahdi. Pada saat itu mempertemukan saya dengan putri Kiai Son Haji begitu ya, sehingga kemudian saya ditanya, kamu saya jodohkan, saya bagaimana kalau kamu bisa membantu Kiai Son Haji di Pondok Pesantren Burhanul Hidayah, yaitu dengan saya jodohkan dengan putrinya yang namanya Khairun Nisa. Saya jawab ya dengan tegas langsung, nggih monggo Kiai gitu. Jadi saya pokoknya mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, karena sekali lagi saya punya prinsip bahwa mengikuti atau taat kepada seorang guru itu pasti akan membawa kebaikan, keberkahan dalam hidup kita. Jadi kalau tanya dengan singkat, jawabannya adalah atas perintah dari seorang guru, yaitu Kiai Haji Agus Salim Yahdi Mojokeneng, yang di saat itu saya mau melanjutkan studi saya di fakultas atau di universitas untuk mengambil magister, tapi oleh beliau tidak diperkenankan. Sudah nikah aja kamu kembali ke Mojokeneng. Di saat itu waktu saya dari Al-Falah Ploso, jadi dari Kediri, disuruh beliau datang ke Mojokeneng untuk membantu mengajar di sana. Pada akhirnya yaitu tadi dipertemukan dengan jodoh saya, yaitu Ning Khairun Nisa. Ya, insya Allah cukup itu ya. Ada yang lain, monggo. Untuk pertanyaan kedua, sanad keilmuan yang Ustadz miliki itu berasal dari pondok mana saja? Oh ya, ya ini memang kita itu mengikuti Jamiah Nahdlatul Ulama ya, yang kita tidak ragukan lagi sanad keilmuan, karena pada akhir-akhir ini memang sanad keilmuan itu dibutuhkan. Kalau mungkin anak-anak ini yang ada di pondok ingin tahu sanad mondok saya, ya yang pertama saya mondok di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokeneng Mojokerto ya. Di saat itu di bawah asuhan Romo Kiai Haji Sobiri Yahdi sebagai pengasuh ya. Kemudian setelah saya menamatkan aliyah, kemudian di sana itu ada Robitoh gitu ya. Kemudian saya khidmat 2 tahun, kemudian saya izin kepada pengasuh untuk melanjutkan mondok di Al-Falah Ploso. Di Al-Falah Ploso di sana di bawah asuhan Romo Kiai Haji Zainuddin Jazuli, kemudian Kiai Nurul Huda Jazuli, kemudian ada Kiai Fuad Mun Jazuli, kemudian ada Kiai Munif Jazuli, ada Bunyai Badriyah Jazuli, itu yang Gusmi atau kita kenal dengan Kiai Hamid Jazuli itu
sudah wafat di saat itu. Waktu saya mondok di Mojogeneng itu tahun 97 ya. Terus pindah ke Al-Falah itu tahun 2006. Kemudian saya tabarukan, ikut juga tabarukan kepada Romo Kiai Ibnu Muti di Pondok Bahrul Ulum di Trenggalek. Kemudian saya tabarukan juga mengikuti ngaji juga di Pondok Lirboyo. Di saat itu saya mengikuti ngaji juga kepada beliau Romo Kiai Haji Idris Marzuki, kemudian Kiai Kafabihi Mahrus ya. Kemudian saya juga pernah tabarukan ngaji juga di Pondok Fathul Ulum, yaitu kewagian di bawah asuhan Romo Kiai Haji Hanan Maksum. Jadi alhamdulillah saya di bawah asuhan para kiai-kiai yang tidak diragukan sanad keilmuannya hatta Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saya syukuri. Karena itu hari ini saya merasakan betul keberkahan para beliau-beliau, para masyayikh itu. Jadi itu kalau sedikit yang bisa saya ceritakan. Nggih, cukup ya. Kalau boleh diceritakan Ustadz, pengalaman Ustadz saat di pondok yang paling berkesan dan yang masih diingat sampai sekarang, apa Ustadz? Kalau menurut saya, ya semua pondok memberikan kesan yang sendiri ya. Jadi karena itu kalau kita waktu di pondok, kayaknya cerita dan pengalaman atau perjalanan kita hidup di pondok tak akan bisa terlupakan semuanya ya. Jadi kalau kita waktu saya di Mojogeneng itu masih pertama, jadi ya tentunya kalau anak pertama baru mondok ya ada tidak kerasannya juga, pengen pulang, kangen nggih sama keluarga. Tapi alhamdulillah dengan niat yang sudah dari kecil saya itu ingin ngaji dengan para kiai, sehingga alhamdulillah itu kemudian bisa di pondok bisa istiqomah, artinya tidak boyong atau tidak kerasan tadi itu. Jadi kalau di pondok Mojogeneng ya banyak ya, saya tidak bisa menceritakan satu-satunya. Yang jelas saya dulu waktu mondok memang saya ingin dekat dengan para kiai. Jadi kesan mungkin yang saya rasakan betul yang tidak bisa terlupakan adalah pesan para kiai-kiai itu waktu saya ikut dalem ya, seperti Kiai Ahmadul Huda ya, kemudian Kiai Sobiri Yahdi, Kiai Saifuddin Yahdi di Mojogeneng ya, dan kiai-kiai yang lain ya, ada Kiai Muhammad Dawam Duriat, Kiai Mahsus, Kiai Agus Salim, semuanya. Karena alhamdulillah ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu-satu ya, ada Kiai Dimyati, kemudian ada Kiai Nur Hasan, kemudian ada Kiai Fatoni ya di Mojogeneng. Alhamdulillah ini yang saya syukuri, bahwa saya dulu waktu mondok alhamdulillah beliau-beliau ini sangat kenal baik dengan saya. Kenapa? Karena saya dekat dengan beliau-beliau ini. Saya merawat beliau waktu sakit, saya ikutin dalam ya. Kemudian juga di beberapa pondok yang lain tadi yang sudah saya sebutkan, paling tidak saya memang ingin dekat dengan para kiai-kiai itu. Jadi dawuh-dawuhnya para kiai-kiai itu yang hari ini tidak bisa terlupakan. Kalau kesan sama teman-temannya ya banyak ya, seperti itulah kehidupan di pondoknya tadi. Jadi pesan para kiai-kiai itu yang hari ini alhamdulillah menjadi sebuah pelajaran yang saya buat pedoman untuk perjalanan hidup saya itu ya. Ya seperti Kiai Ibnu Muti yang ada di Trenggalek yang hari ini juga masih membimbing saya dalam perjalanan hidup saya ini, dan kiai-kiai yang lain, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Zainuddin ya, Kiai Munif, Kiai Fuad ya, itu beliau-beliau yang sangat juga berjasa dalam hidup saya. Waktu saya pamit mau keluar dari pondok untuk kembali ngaji lagi, itu para kiai-kiai saya alhamdulillah mendoakan semoga barokah manfaat. Jadi pentingnya disinilah saya pesan kepada teman-teman yang di pondok,
cari ridhonya para masyayikh, para guru kita, cari doa-doa beliau semuanya. Itu ya, itu yang menurut saya bahwa ini semua adalah lantaran atau wasilah berkah doa-doa para kiai-kiai saya, nggih, para masyayikh kita, nggih. Itu. Ilmu apa yang Ustadz sukai dari awal nyantri sampai sekarang? Kalau ilmu ya banyak. Saya alhamdulillah itu memang dari dulu itu memang bercita-cita, ya. Jadi bercita-cita untuk mengetahui beberapa fan ilmu itu. Ya, kalau di pondok waktu pertama memang saya konsentrasi itu kepada ilmu nahwu sorof, kemudian fikih, itu yang pertama di awal mondok ya. Ya, jadi ilmu nahwu sorof, fikih, alhamdulillah ya atas bimbingan para kiai-kiai juga, ya, seperti Kiai Fuadi, ya itu yang mengajarkan saya pertama kali mengenalkan tentang ilmu nahwu alfiyah, ya. Ilmu nahwu yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik itu, dan jurumiyah tentunya yang dasar itu Ustadz Sodikin, yang hari ini juga tidak akan bisa terlupakan dalam hidup saya, jasa beliau. Jadi ya ilmu sorof, nahwu, alhamdulillah dulu sudah saya kuasai semenjak awal. Jadi di awal mondok tahun pertama alhamdulillah saya sudah diberikan kefahaman itu. Jadi kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu-ilmu yang lain, alhamdulillah saya diberikan itu semuanya. Seperti dulu waktu di Mojogeneng, saya biasanya ya disuruh kiai untuk membagi warisan di para tetangga-tetangga oleh Kiai Ahmadul Huda. Bahkan saya disuruh untuk mengganti ketika beliau udzur, yaitu ilmu faraid atau ilmu bagi warisan itu ya. Kemudian ilmu yang lain balagho, mantik, falak. Tapi ketika ilmu ini waktu saya di Mojogeneng masih belum begitu menguasai ya. Kemudian fikih alhamdulillah ya saya konsentrasi juga dalam kajian fikih. Yang paling kemudian menjadi motivasi saya pindah pondok itu waktu saya diutus oleh kiai saya, Kiai Ahmadul Huda, untuk pergi mengikuti forum Basul Masail, ya, forum Basul Masail, ya, yaitu tepatnya pada waktu itu adalah di Pondok Tarbiyatun Nasyiin Pacul Gowang, Jombang itu. Lah di sana saya bertemu dengan salah satu peserta, yaitu Ustadz Halimi yang dari Ploso. Lah itu kemudian saya terinspirasi oleh beliau, akhirnya saya pindah di Al-Falah Ploso itu untuk konsentrasi menyempurnakan atau mencari lebih ya, lebih paham lagi tentang ilmu fikih, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Alhamdulillah di Al-Falah Allah berikan, Allah titipkan ilmu kepada saya, di antara ilmu balagho, ilmu mantik, kemudian ilmu falak dan ilmu-ilmu yang lain ya. Kemudian saya alhamdulillah juga kemudian di bawah asuhan Kiai Ibnu Muti di Trenggalek. Di situ kemudian kami atau saya dikenalkan dengan ilmu tasawuf ya. Di sana saya ngaji Ihya, berikut juga di Al-Falah ngaji Ihya, kemudian ngaji kitab Hikam. Di sana diterangkan ilmu tasawuf ya. Ini semuanya atas tahadus bin ni'mah ya. Wa amma bini amati rabbika fahadis, saya ceritakan ini ya. Jadi yang jelas ketika kita itu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu ya, kemudian dengan doa para masyayikh, doa orang tua kita punya himmah, cita-cita yang tinggi, sebagaimana ada makalah almar'u yatiru bihimmatihi katairu yatiru bijanahahi, katanya begitu. Jadi orang itu akan berlabuh atau berterbang karena cita-citanya, dengan cita-citanya ya, bagaikan seekor burung yang berterbang dengan kedua sayapnya. Jadi saya pindah-pindah pondok itu karena mengejar cita-cita ini ya. Kemudian juga pada fan ilmu tib ya, ilmu hikmah itu dari Romo Kiai Abdul Hanan Maksum ya, kewakian di sana juga diajarkan. Di pondok pesantren Bahrul Ulum di Trenggalek juga diajarkan. Jadi kalau tanya
fun apa? Ya banyak gitu ya. Alhamdulillah ini semua titipan dari Allah. Tugas saya hari ini adalah menyampaikan keilmuan itu. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh anak-anak yang ada di Pondok Pesantren Burhanul Hidayah. Dan insya Allah yakinlah bahwa ilmu itu kalau bagi saya bagaikan mutiara, ya bagaikan butiran mutiara. Siapa yang mempunyai ilmu itu, insya Allah ia akan menjadi orang yang bernilai. Ya, kalau dulu orang Jawa cuma pesan ngaji yo ben dadi wong sing aji, gitu ya. Ngaji yo ben dadi wong sing aji, seperti itu. Jadi dulu saya juga teringat dengan pesan-pesan ketika disampaikan oleh Romo Kiai Idris Marzuki ketika ngaji kitab tasawuf ya. Kemudian ilmu hadis itu juga apa namanya? Hadis ya. Hadisnya itu saya dapatkan juga kalau kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya itu di Mojokerto sudah diajarkan. Kemudian untuk Sahih Bukhari itu saya dapatkan sanadnya di Al-Falah Ploso ya, yang pada saat itu diasuh atau diajarkan dibacakan oleh beliau Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dengan kitab tafsir Jalalain. Dan kitab tafsir Jalalain ini juga dulu diajarkan di Mojogeneng yang dibacakan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Dawam Duriat. Kemudian kalau ilmu atau hadis Sahih Muslim itu sanadnya saya ambil dari Romo Kiai Abdul Hanan Maksum. Jadi keilmuan ini insya Allah menjadikan seseorang itu kemudian Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Karena itu saya pesan kepada teman-teman yang ada di pondok, anak-anakku sekalian, yakinlah bahwa ketika kalian itu mencari ilmu, kalian sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan keilmuan itu. Ketika Allah titipkan keilmuan itu, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kemuliaan dirimu dunia sampai akhir. Ya, terima kasih. Ya, mungkin cukup seperti itu dulu Ustaz. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kami kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.